Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1086 pasti sudah dinantikan oleh para player. Dikarenakan Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, itu artinya manga One Piece Chapter 1086 rilis di minggu ini. One Piece Chapter 1086 secara resmi akan rilis pada tanggal 11 Juni 2023. Namun versi bajak lautnya sudah rilis di hari Kamisnya. One Piece Chapter 1086 diawali dengan berakhirnya kilas balik dari Sabo dan komandan pasukan revolusioner di Merijoa. Akhirnya Dragon dan Ivankov mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sabo dan Raja Cobra saat di Merijoa. Mereka berdua pun sangat terkejut saat mengetahui sisi tergelap dari pemerintah dunia. Yap, Im Sama. Mengetahui adanya sosok Raja Dunia yang duduk di singgasana yang katanya kosong tersebut membuat semangat api revolusi dari Dragon semakin membesar. Meskipun saat ini dia sudah tahu jika kelima Gorosei hanyalah petugas partai, namun dia masih belum bisa menyebarkan informasi gila ini pada dunia. Karena Sabo dan Dragon pun tak memiliki bukti apapun yang bisa digunakan sebagai alat propaganda mereka. Sehingga Dragon membutuhkan sosok yang dapat memperkuat kesaksian Sabo untuk menceritakan kegelapan dari pemerintah dunia. Pada One Piece Chapter 1054 diceritakan beberapa headline news yang muncul di koran lampu merah milik Morgan. Kasus-kasus itu adalah pembunuhan Raja Cobra, hilangnya Putri Vivi, dan percobaan pembunuhan pada Tenryubito. Nah, menemukan Vivi adalah target selanjutnya dari pasukan revolusioner. Vivi adalah anak dari Raja Cobra sekaligus penerus dari kerajaan Alabasta. Jika dia tahu mengenai cerita sebenarnya dari kematian ayahnya, maka omongannya pasti akan lebih didengar oleh dunia. Terlebih lagi fakta jika Vivi sebelumnya telah disekap oleh agen CP0 dan saat ini ada sosok Wapol yang juga mengetahui rahasia tergelap milik pemerintah dunia. Pastinya, jika informasi mengenai Im Sama tersebar ke seluruh dunia, seketika dunia akan rungkat. Informasi mengenai hilangnya Vivi memang masih simpang siur, meskipun para player sudah mengetahui jika saat ini dia sedang berada di bawah perlindungan Morgan, namun pihak Angkatan Laut bahkan tak mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi oleh Vivi di Merijoa. Akainu juga sempat mendiskusikan hal ini dengan beberapa petinggi Marine, karena mereka memang tak memiliki petunjuk sama sekali akan peristiwa ini. Pencarian Putri Vivi akan menjadi salah satu agenda prioritas dari pasukan revolusi, apalagi setelah Dragon mengetahui jika keluarga Nefertari sebenarnya adalah penyandang nama D. Selain itu, Monkey D. Dragon juga berkomentar mengenai isi surat dari Nefertari di Lily yang diceritakan Raja Cobra pada Sabo. Terkait menjaga Poneglyph, akhirnya Dragon menginformasikan pada Sabo jika dia telah menyimpan satu Road Poneglyph terakhir yang sebelumnya berada di Pulau Manusia Ikan. Sekaligus mengkonfirmasi jika Monkey D. Dragon lah sosok pria dengan luka bakar yang dicari-cari oleh Kurohige dan Eustace Captain Kidd. Yap, berbicara mengenai sosok pria dengan luka bakar, dalam video sebelumnya Mimin sudah pernah jabarkan mengapa Dragon lah sosok yang menyimpan Road Poneglyph terakhir tersebut. Berdasarkan ciri-ciri yang dikatakan oleh Laffite, semuanya sangat cocok dengan sosok Dragon. Dragon menggunakan kapal berwarna hitam. Selain itu, di setiap kemunculannya pasti ada badai kencang, di mana badai angin tersebut juga mampu menyebabkan pusaran air besar. Yap, selain itu pada One Piece Chapter 1084, Fukaboshi sempat berinteraksi dengan Bartholomew Kuma. Meskipun saat ini Kuma sudah berubah menjadi cyborg secara keseluruhan, namun hal itu membuktikan jika antara pasukan revolusi dengan kerajaan Ryugu pernah terjadi sebuah interaksi yang cukup intens. Dan kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Akhirnya perang besar yang hasilnya akan mengguncang dunia sebentar lagi dimulai. Kru bajak laut topi jerami masih disibukkan dengan Dr. Vegapunk asli yang belum juga ditemukan. Sedangkan mereka saat ini harus berhadapan dengan para Seraphim. Luffy dan Rob Lucci diperlihatkan masih melanjutkan pertarungan mereka melawan S-Bear. Kemudian Sanji diperlihatkan bertarung melawan S-Hawk. Sedangkan S-Hawk yang pergi dari ruang kontrol saat ini, dia berhasil membegal kelompok Robin agar tak pergi menuju ke ruang bawah tanah tempat Dr. Vegapunk asli disekap. Snake diperlihatkan menuju ke ruangan yang diperintahkan oleh Vegapunk Yok agar tak dihancurkan. Ternyata ruangan tersebut adalah ruang senjata yang berada di Menara C Laboratorium. Snake bertemu dengan Jinbei dan Stacy yang saat ini berada di sana, sehingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Sedangkan Zoro yang bertujuan untuk mengejar S-Hawk malah nyasar, dan walhasil dia bertemu dengan grup Frankie.
yang sudah berubah menjadi batu. Brock yang berubah menjadi hantu berhasil menemukan grup Robin yang sedang bertarung melawan S-Hawk. Karena pergerakan grup Robin terbatasi oleh S-Hawk, maka Robin meminta Brock untuk memeriksa ruang bawah tanah. Setelahnya Kaku tiba di tempat Robin. Dia gagal menemukan di mana keberadaan dari Zoro. Namun dia tak memiliki pilihan lain selain membantu kru topi jerami untuk berhadapan dengan S-Hawk. Shin kemudian berpindah ke perairan dekat Pulau Egghead. Armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorosei Saturn telah berada di sana. Di sisi lain diperlihatkan kapal dari para pekerja Pulau Egghead yang bersiap untuk berlayar pergi dari pulau. Melihat ada saksi mata yang ingin melarikan diri, Saturn memerintahkan Kizaru untuk menghancurkan kapal tersebut. Tanpa pikir panjang, Kizaru langsung menghancurkan kapal evakuasi tersebut. Ingat, jika Sentomaru sudah melepaskan puluhan pasifista generasi terbaru yang dinamakan Mark III, di mana mereka sudah menyebar di pesisir pantai Pulau Egghead. Sudah dapat dipastikan jika Mark III akan menyerang armada besar angkatan laut, Kizaru pasti akan balas menyerang. Namun serangannya berhasil dimentahkan oleh Bubble Shield yang merupakan kemampuan spesial dari Mark III. Disinilah Gorosei Saturn akan memperlihatkan betapa membagongkannya kekuatan yang dimiliki olehnya. Saturn akan memperlihatkan bentuk Mythical Zoan lelembutnya untuk menghancurkan seluruh pasukan pasifista Mark III sekaligus. Ingat, jika Oda sedang gencar-gencarnya melakukan flexing kekuatan dari sosok yang sudah lama dimunculkan, namun belum pernah diperlihatkan bagaimana kekuatannya. Seperti Shanks dan Monkey D. Garp. Kita juga sudah melihat sosok Gorosei sebagai seorang politisi, atau lebih tepatnya sebagai petugas partai. Dan inilah waktunya kita melihat bagaimana kebarbaran dari salah satu Gorosei, yaitu Saturn. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jawas nakama, itulah video prediksi untuk One Piece chapter 1086. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!